Arep nang disul kebengian. Wedi. Ojo didelok. Ojo delok le. Delok. Cerita ini akan dimulai dengan diperlihatkannya seorang pelajar bernama Jatmiko. Dikala itu Jatmiko yang pulang terlalu larut malam, ia pun terpaksa melewati sebuah perkebunan bambu. Sebab hanya akses jalan tersebut satu-satunya jalan yang cepat untuk dilalui Jatmiko menuju rumahnya. Hingga di tengah jalan tanpa disadari olehnya, obornya pun lalu menyinari sebuah kain putih yang berdiri tepat di hadapannya. Dan setelah diselidiki dan diperjelas oleh Jatmiko, ternyata itu adalah sosok Wedon atau sosok pocong yang tingginya mencapai kurang lebih 10 meter. Kemudian pocong Wedon pun langsung meludahi Jatmiko hingga tubuhnya pun membusuk. Dan Jatmiko yang hanya bisa terdiam karena ketakutan, ia pun tak dapat lari apalagi menghindar dari pocong Wedon. Scene pun lalu berpindah pada sebuah kota di Indonesia yang bernama Kota Purworejo pada tahun 1991. Seluruh penduduk desa ternyata telah mengetahui perihal kabar buruk yang telah menimpa Jatmiko tadi malam. Kemudian mereka pun beramai-ramai membicarakan perihal Jatmiko hingga ketakutan pun lalu menyelimuti seluruh warga desa. Mereka semua tak berani untuk keluar malam hari karena takut bertemu dengan Wedon. Antar ke? Maka wis sore iki. Makane ndang antar ke? Ya wis. Malam harinya, Pak Kasman pun mengantarkan pesanan kebun dari Pak RT, yang dimana Pak RT ternyata membeli beberapa hasil kebun dari Pak Kasman. Kemudian dikarenakan waktu yang sudah sangat larut malam, Pak Kasman pun lalu pamit dari rumah Pak RT. Akan tetapi Pak RT pun menahannya dan membuatkan secangkir kopi untuk Pak Kasman. Hingga dikarenakan sungkan dengan ajakan Pak RT, Pak Kasman pun sejenak ngopi di rumah Pak RT. Saya tak gawene kopi, yo. Ya wis lah. Mbok, kopi mbok. Iya, Pak. Jadi kebengian iki. Iya, Pak Kasman. Pada Pak Kasman, Pak RT pun lalu bertanya, apakah benar jika salah satu warganya semalam sudah ditakut-takuti oleh pocong Wedon. Yang setelah itu Pak Kasman pun menjelaskan jika hal itu benar adanya dan menimpa seorang pelajar bernama Jatmiko. Betul iku. Aku sing nulungi. Tolong. Pocong, Pak De. Menurut pengakuan dari Pak Kasman, Jatmiko yang telah diludahi oleh pocong Wedon, mukanya pun menjadi membusuk dan baunya persis seperti bangkai. Dur. Hah? Pocong? Iku Wedon. Lalu istri Pak RT memberikan saran pada Pak RT jika sebaiknya warga desa dibuatkan sebuah jembatan agar mereka lebih cepat untuk mengakses dari perjalanan kebun menuju rumah mereka masing-masing. Sebab jika harus melewati kebun bambu yang di awal scene tadi, Bu RT khawatir jika para warga akan diteror oleh Wedon. Dalam hal ini Pak RT pun lalu berkata jika ia akan terlebih dahulu memusyawarahkan hal ini dengan Pak Kades. Kemudian Pak Kasman pun lalu pulang ke pondok di kebunnya. Sebab jika harus pulang ke rumahnya, itu jaraknya sangat jauh dan ia khawatir bertemu dengan Wedon. Singkat cerita, di pondok Pak Kasman di perkebunan. Kemudian ia pun bertemu dengan seseorang yang baru saja turun dari ojek. Yang ternyata pria itu adalah Riyadi, putra dari sahabat baik Pak Kasman yang saat ini sedang merantau keluar kota. Lalu dikarenakan desanya yang sedang tidak aman oleh teror Wedon,
Pak Kasman pun memerintahkan Riyadi untuk menginap bersamanya di pondok. Riyadi yang sama sekali tidak mengetahui apapun hanya bisa terdiam dan menurut semua perkataan dari Pak Kasman. Hingga kemudian Pak Kasman pun membuatkan secangkir kopi untuk mereka nikmati bersama. Pade bikin kopi dulu. Lungguh ning gubuk Pade. Kamu juga di sini aja dulu.